Kembali bersama kami pemirsa, tempat pembuangan akhir sampah TPA Sarimukti masih terbakar di sejumlah titik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Kabupaten Bandung Barat segera mengeluarkan status darurat bencana. Tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti Bandung, Jawa Barat terbakar hebat. Diduga api berasal dari seorang pemulung yang membuang puntung rokok ke area TPA Sarimukti. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Kabupaten Bandung Barat segera mengeluarkan status darurat bencana. Hal ini untuk menerjunkan tim BNPB. Meski sedang terbakar hebat, Ridwan Kamil memastikan pelayanan sampah di wilayah Bandung Raya tidak terganggu. Saya mintakan Pak Hengki dulu di level ini untuk menyalakan darurat supaya BNPB bisa hadir. Tadi malam saya koordinasi karena alat-alat existing kita nggak bisa menjangkau wilayah yang terlalu luas. Itu tuh akibat ada pemulung melempar puntung rokok di area yang panas kan begitu ya, dan mudah terbakar. Makanya TPA Sarimukti mulai terbakar sejak hari Sabtu lalu dan dapat dipadamkan pada hari Minggu. Namun kondisi cuaca kemarau serta angin yang kencang membuat api kembali menyala. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Bidang Logistik Kedaruratan BPBD Jawa Barat telah berkoordinasi dan sepakat mengeluarkan tanggap darurat terkait kebakaran di TPA Sarimukti Bandung, Jawa Barat. Ya, kita dari BPBD Provinsi tentunya dengan cara mitigasi, yang pertama kita membagikan ribuan masker pada masyarakat sekitar, Pak. Itu adalah bagian daripada pengamanan kena abunya. Ya, tingkat kesehatan pertama, yang pertama kita ini lagi musim kemarau, Pak. Jadi saya kira ini sulit ya, dan ini kelihatan bara api ada di bawah, sehingga ini walaupun misalnya kita dimatikan di atas, ini bara api ada di bawah. Ini saya kira perlu peralatan yang lebih bagus lagi, yang lebih canggih lagi. TPA Sarimukti di Bandung Barat terpaksa ditutup sementara akibat kebakaran. Penutupan TPA berdampak pada aktivitas pengiriman sampah dari sejumlah lokasi di Kota Bandung. Enam hari sudah TPA Sarimukti terbakar, tentu saja berdampak di banyak lini seperti penumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara TPS di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sehingga akhirnya ditutup untuk sementara. Seperti penutupan yang terjadi di TPS Pasar Atas Baru dan TPS Pasar Kuda. Merasa bau gimana gitu. Jadi risih lah warga di sini. Saya menghimbau pada Bapak Wali Kota ataupun Bapak Gubernur, mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang cepat dan tepat gitu. Kondisi ini juga dikeluhkan warga dan pedagang yang berjualan di sekitar TPS karena sangat meresahkan dan khawatir akan menimbulkan bau tak sedap serta penyakit. Sementara itu, Kepala Desa Sarimukti Uci Suwanda menuturkan dampak dari kebakaran TPA Sarimukti yaitu menimbulkan kepulan asap yang sudah sampai ke seluruh RW yang ada di wilayahnya. Bahkan dirinya menerima laporan sejumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan. Batuk berdahak, panas badan, meriang. Itu udah berapa lama Ibu ngerasain kayak gitu? Udah 5 hari ini sejak kejadian ini. Di Agustus. Ibu nggak ada bantuan nggak sejauh ini? Apa dikasih masker atau apa nggak? Asap tebal berwarna putih masih menutupi area TPA Sarimukti dan terbawa angin hingga ke pemukiman warga di sekitarnya. Dan kini titik api terlihat di zona 2 dan 3 TPA Sarimukti. BPBD Jawa Barat pun menerapkan tanggap darurat dengan membagikan masker ke sejumlah warga desa. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Warga korban kebakaran di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat mulai mengais puing-puing sisa kebakaran yang melanda rumah mereka. Warga berharap bisa menyelamatkan harta yang tidak ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Sejumlah warga korban kebakaran mengais sisa-sisa kebakaran yang melanda permukiman mereka. Warga mengais puing-puing kebakaran dengan menggunakan besi panjang. Sementara itu, api masih terlihat menyala di sejumlah titik. Kebakaran pada Rabu malam tadi menghanguskan sekitar 150 rumah di 4 RT dan menyebabkan 600 jiwa kehilangan tempat tinggal.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan rekan Hadisti di Kebonjai, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Selamat siang, Hadisti. Bagaimana situasi terkini di Petojo saat ini? Siang, Gede. Ya. Ya, selamat siang Gede dan Zila. Pasca kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Kebonjahe, Jakarta Pusat, ini terlihat memang masih tersisa puing-puing ataupun reruntuhan akibat dari kebakaran. Diketahui memang kebakaran ini terjadi pada tadi malam, tepatnya pukul 20:20 waktu Indonesia Barat, dan setidaknya sebanyak 4 RT di mana terdapat 196 kepala keluarga dan juga 474 jiwa yang terdampak dari kebakaran ini. Adapun situasi ataupun kondisi terkini pasca kebakaran ini terlihat memang masih dalam proses pendinginan, dan warga terdampak dari kebakaran ini masih meratapi dan juga sempat menyusuri reruntuhan dari akibat kebakaran ini untuk menemukan barang ataupun harta benda yang masih dapat untuk mereka selamatkan. Dan juga dari kebakaran ini diketahui juga memakan 2 orang korban jiwa, yang mana diantaranya ini adalah TA yang merupakan lansia dan dinyatakan meninggal akibat terdampak langsung dari kebakaran, dan satu lainnya adalah SH yang juga merupakan lansia dan dinyatakan meninggal ini akibat mengalami syok dari kebakaran ini. Dan kedua korban meninggal ini disemayamkan di masjid terdekat dari lokasi kebakaran dan nantinya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Tanah Abang. Adapun untuk penyebab dari kebakaran yang terjadi di kawasan Kebonjahe, Jakarta Pusat ini memang akibat dari meledaknya kompor di salah satu rumah warga, dan saat ini memang belum diketahui berapa total kerugian yang dialami oleh warga terdampak dari kebakaran. Namun hingga saat ini memang warga terdampak sudah mendapatkan bantuan berupa tempat pengungsian yang berada di lokasi kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dan sementara sudah mendapatkan juga bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dari Departemen Sosial. Dan tadi kami sempat berbincang juga dengan warga terdampak bahwa memang warga berharap mendapatkan bantuan ataupun subsidi dari pemerintah untuk dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh warga terdampak dari kebakaran ini. Begitu Gede dan Zila. Ya, Disti, masih ada titik api nggak di sana? Ya Zila, memang saat ini masih terlihat beberapa titik api yang masih dalam proses pendinginan, dan masih terlihat juga beberapa asap di beberapa titik, tentunya ya, masih dalam proses pendinginan. Begitu Zila. Baik. Terima kasih Adisti atas laporan Anda langsung dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sidang perkara kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Baktikominfo kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan 6 saksi atas terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Baktikominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli utama Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Adapun ke-6 saksi yang dihadirkan yakni penyedia kemitraan Fiber Home Telkom Infra Mtd, Huang Liang, Project Management Office BTS Jamie Suciwan, dan Deng Ming Song, Dirut PT Telkom Infra Bastian Sembiring, Dirut PT Cakra Gito Energi Indonesia Herman Huang, dan Dirut PT Multi Transdata Budi Prastio. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Hilmi. Bagaimana suasana sidang sejauh ini dan seperti apa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum? Ya baik, selamat siang Gede, Zila, dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus perkara korupsi pembangunan menara BTS 4G Kominfo. Pada hari ini Pengadilan Tipikor mengagendakan pemeriksaan saksi atas terdakwa Johnny Gerard Plate, kemudian Ahmad Anang Latif, dan juga Yohan Suryanto. Tadi sidang dimulai sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry
dan juga anggota Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dan juga Soekartono. Terdapat 6 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini, yaitu CEO Fiber Home Technologies Indonesia, Huang Liang. Kemudian saksi kedua ada Sales Director Fiber Home Technologies Indonesia, Deng Ningsong. Kemudian saksi ketiga adalah Dirut PT Multi Transdata Budi Prasetyo. Ada juga Dirut PT Telkominfra Bastian Sembiring. Kemudian saksi berikutnya Dirut PT Sunshine Exindo yang merupakan subkontraktor dari Fiber Home itu sendiri yang bernama Jamie Suciawan. Kemudian saksi berikutnya merupakan dirut dari PT Cakra Giro Energi Indonesia yang bernama Herman Huang. Yang menarik di sini adalah terdapat 2 saksi yang merupakan warga negara asing atau berasal dari Tiongkok yang bernama Huang Liang dan juga Deng Ningsong, sehingga Jaksa Penuntut Umum menghadirkan penerjemah untuk kedua saksi tersebut. Dan hari ini Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan 1 saksi tambahan lainnya yang bernama Franz Renald yang merupakan dirut dari PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri. Namun tadi pihak dari terdakwa sempat mempertanyakan kehadiran Franz Renaldi karena dianggap tidak ada dalam berkas perkara. Namun Majelis Hakim memutuskan untuk tetap menghadirkan Franz Renaldi sebagai saksi dalam sidang pada hari ini. Gede. Baik, terima kasih Ilmi atas laporan Anda langsung dari Tipikor, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda DPRD DKI Jakarta larang pegawainya membawa kendaraan pribadi untuk meminimalisir polusi udara. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.